Tapi kamu pernah gak sih membayangkan nih, kalau kamu gak di dunia musik, kamu bakal jadi apa? Kayaknya kalau nggak di musik aku akan jadi guru deh. Serius? Pengen Iya jadi guru? Kak, aku kuliahnya keguruan. Oh iya? Iya, terserah mau ada yang dengerin, mau nggak ada yang dengerin. Kalau nggak ada yang dengerin lagu ini, biar aku aja yang dengerin lagu ini. Aku tuh sempet udah nggak dianggap penyanyi sama orang soalnya. Ya udah deh, kalau misalnya ini jalannya terima Jalanin aja deh jalanin gitu. aja deh gitu. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempatmu kembali. Ini dia Gea Indrawari. Apa kabar Gea? Kalau diulang boleh loh, yang serius. Ketahuan ya, kalau suara agak-agak bagus bukan aku kan. Kalau yang percaya berarti thank you. Halo Gea. Halo Kak Gia. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ada gitu Ada bisa gitu ya. ya. Kaget tadi kita kayak kok ada ulangnya gitu loh. Baik Kakak, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gea. Sebelum mulai nih aku minta tolong sama kamu. Apa tuh Kak? Udah selain nyanyi, minta tolong juga. Coba kamu tolong ingetin Bun Besti kita. Apa tuh? Itu. Hai Bun Besti, yuk subscribe YouTube. Sorry. Bagus nggak apa-apa gitu Mbak. Biar gue nggak digantiin. Hai Bun Besti, yuk subscribe YouTube channel Bun Lifetainment sekarang juga. Aku tungguin nih subscribe dari kalian. Makasih Gea. Emang sekarang tuh enak, kita bisa mendingan bintang tamu yang nyapa-nyapa Bun Besti, karena aku udah bosan orang-orang. Enggak dong. Jadi kayak bintang tamu yang nyapa gitu. Kan biasanya kalau itu kan hostnya yang nyapa. Iya, Udah kebanyakan, udah biasa. Kalau nanti itu, protes lagi netizen. Enggak boleh protes. Ini mah Enggak. kalau diprotes cubit. Oke, baik. Cubit ya gitu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, Yes, aku mau Kak. membacakan sebuah artikel. Oh, apa itu? Suka teriak Gea Indrawari dibuatkan studio khusus di belakang rumah. Wow. Ngapain lo Gea teriak-teriak itu? Artikelnya 2018 ya itu. Ya kita emang terus ngulik-ngulik yang dulu-dulu. Enggak, emang media nggak ada bahan ya, Bang. Aku hidupnya lurus tertutup kayak gitu. Aduh, itu Lagi sebenarnya renovasi hidupnya itu. enggak, mohon maaf ya, bukan. Kalau itu Kak, itu sebenarnya bukan studio. Kebetulan di belakang rumah aku tuh ada kamar mandi yang memang aku tuh kalau misalnya nyanyi, aku kan harus pemanasan ya, vocalizing gitu-gitu. Jadi aku sering banget mandi tuh kayak lama banget vocalizingnya. Gitu. Vocalizing itu gimana sih coba? Kayak pemanasan, kayak misalnya mama 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 kayak bener gitu. kayak aku gitu, aku suka gitu. Kakak juga suka kayak Iya. gitu ya? La 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 la. Betul, Gitu. kayak gitu. Best. Jadi itu lagi teriak-teriak apa? Lagi nyanyi kan sebenarnya Iya, berarti. dan teriak-teriak gitu. Gitu. Akhirnya dibuatin. Nggak dibuatin ya, di situ aja aku ini. Katanya aku baca artikelnya sampai dibikinin apa studio 1, apa kamu tulis ya? Enggak dong, enggak. Itu bukan kayak gitu. Itu salah. Gimana? Salah. Salah. Nggak Artikelnya dibuatin, ada loh. emang ada toilet aja di belakang rumah aku. Itu Uh-uh. ada toilet dan aku sering banget di situ nyanyi-nyanyi teriak-teriak gitu. Jadi dibuatkan toilet lah sambil kamu wah gitu. Ya, toiletnya udah ada sih kan sebenarnya, nggak bukan dibuat khusus, juga. kayak nggak Nggak dibuatin dibuat khusus juga buat aku gitu. Nggak. Kamu bernyanyi dari umur berapa sih ya? Aku tuh sebenarnya suka nyanyi tuh dari kecil ya Kak. Mm-mm. Cuman yang professionally gitu dari SMA. Karena udah dulu lama tuh sebenarnya aku nggak tahu aku bisa nyanyi gitu. Sampai akhirnya yang nemuin bakat aku tuh justru guru aku. Gimana awalnya bisa ditemuin sama gurunya? Sebenarnya itu guru yang kedua ya waktu SMA. Aku tuh juga punya guru waktu SD Kak. Mm-mm. Aku pernah nyanyi gitu kan. Terus si guru aku ini nyuruh aku ikut lomba gitu. Terus bilang lah ke mama aku, kayaknya Gap bisa nyanyi Bu gitu. Kalau mau dilesin aja, siapa tahu bisa diseriusin gitu kan. Cuman sama mama aku nggak digubris karena mama aku waktu itu lebih milih masukin aku les tuh les yang pelajaran gitu, renang, karate yang kayak gitu-gitu. Wow, karate. Karate. Boleh karate sekarang di sini? Iya. Senggol bacok kayak ini. Gitu, lebih Terus, milih terus. yang kayak gitu-gitu. Nah, terus ya udah deh tuh aku nggak tahu aku bisa nyanyi. Sampai akhirnya SMA aku ambil nilai Kak, ambil nilai nyanyi. Terus guru seni budaya aku akhirnya ngomong sama aku, manggil aku, Gia sini deh gitu. Kamu tuh sebenarnya kayaknya bisa nyanyi deh. Tapi
diasah lagi aja gitu. Nah semenjak itu aku mulai nyanyi tuh Kak, sering reguleran di kafe-kafe, sering nyanyi di wedding yang kayak gitu-gitu dari SMA. Nah dari situ lah aku akhirnya ikut ajang pencarian bakat sampai sekarang nyanyi. Oh gitu, ya ampun berarti udah lama banget. Jadi gurunya yang menemukan kalau kamu bisa bernyanyi. Iya. Bahkan dari kamu juga nggak sadar kamu bisa bernyanyi. Gak sadar, terima kasih Pak Dedi, jasanya luar biasa. Pak siapa namanya? Pak Dedi. Ayo ngomong sama Pak Dedi. Pak Dedi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah menemukan bakat itu yang terpendam ya. Untungnya tidak dipendam saja. Kalau dipendam doang kayaknya nggak di sini, nggak sama Bun Live ya hari ini ya. Nah, gitu. sayang ya. Iya, aku aja kadang kalau nggak bisa nyanyi, aku cari-cari tetap nggak bisa. Bisa. Dicoba-coba kok nggak bisa juga. Karena anak aku ngomong ibu-ibu udah. Dia aja sampai nyerah. Apalagi kalau kita ke khalayak ramai, kasihan kan. Berarti kamu mengikuti ajang pencarian bakat tuh. Itu kan nggak gampang ya, kayak banyak banget tuh yang ikut. Kalau kita nonton kayak wow, berjubel dari berbagai kota gitu kan. Nah banyak juga tahapan yang harus dilalui. Bagian mana yang kamu sadar nih kalau kamu akhirnya itu dikenal sama banyak orang? Waktu kita di kompetisi itu sebenarnya kita kan nggak tahu apa-apa yang terjadi di dunia luar karena kita nggak megang HP. Berapa lama sih? Itu tuh sekitar 4 bulan deh aku, dari awal audisi sampai aku ke eliminasi itu 4 bulan. 4 bulan gak megang handphone? 4 bulan tuh megang, tapi kayak cuman weekend, hari Minggu doang gitu kita dikasih handphone, atau kalau misalnya kita harus promo sesuatu. Oh gitu? Iya Kak. Jadi kalau dulu aku ngerasanya kayak kenapa sih kita kok kayak di kerangkeng kayak gini ya gitu, kayak gak boleh megang HP gitu. Tapi masuk akal alasannya. Kenapa tuh? Karena pengen ngejagain mental kita dari gitu, netizen ya? Tujuannya itu. Oh gitu. Kayak ini kan kayak gak masuk akal kan sebenarnya. Tapi waktu itu ternyata aku mengalami sendiri gitu. Kenapa? Karena ternyata waktu aku ikut ajang pencarian bakat itu, kan aku nggak tahu hype-nya kayak gimana di luar. Ternyata Kak itu hype banget, parah. Aku nggak tahu kenapanya, tapi kebanyakan orang bilangnya karena udah lama tuh vakum programnya gitu, udah sekitar 4 tahunan apa ya, 4 tahunan vakum, mungkin orang kangen. Jadi begitu ada lagi orang-orang tuh excited gitu. Nah kalau yang nonton, kalau yang nge-support sih yang nge-support, tapi kalau yang nge-hate ya gila-gilaan. Karena juga. Betul, karena di zaman itu 2018 itu kayaknya baru pertama kali ajang tersebut tuh rame di sosial media. Oh gitu. Sosial media tuh baru rame-ramenya Kak gitu loh. Jadi orang-orang di situ kalau misalnya mau komen semau maunya kayak gitu-gitu. Jadi waktu di dalam karantina juga tuh udah banyak yang ngomongin kayak haters tuh udah banyak juga. Udah banyak dong, udah banyak. Apalagi kan itu kompetisi. Kalau mereka punya idola lain ya pasti kita di hate habis-habisan. Gitu. Nah, di mana aku tahu kalau misalnya ini hype, waktu itu kita tuh pernah ada meet and greet. Jadi di dalam ajang itu tuh hari Sabtu gitu ya, kita ada meet and greet ke mall atau apa gitu. Nah, dan itu gila-gilaan Kak. Itu kita baru turun dari mobil, orang udah rame banget tuh, orang-orang kayak bener-bener sampai narik-narik, sampai nyakar-nyakar, sampai ngejambak-ngejambak, mungkin karena gemes kali ya kayak sampai kayak gitu. Itu kita semua kaget, kita yang di karantina tuh semuanya kaget. Hype ini gitu, iya gitu. Ternyata gitu. Ternyata. Jadi kamu pas tahu berarti pas saat itu dong kayak oh ternyata gue dikenal sama orang nih gitu. Iya, makanya pas dari situ tuh kayak oh ya udah deh, alasannya masuk akal juga nih HP kita dipegang. Ternyata gitu. Ya. Lagu apa yang memorable banget buat kamu bawain? Lagu Akad sih. Akad. Coba nyanyiin dong. Waduh. Cuma nyanyiin ya. Waduh. Nyanyiin dong, ayo dong. Ini tuh soalnya versi aku tuh udah diimprove banyak gitu loh. Gak masalah. Gak apa-apa ya. Gak apa. Udah lupa lagi. Gini. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa gitu. Keren banget. Enak lo denger di sini kalau penyanyi ya. Lagi kayak seret ya tapi ya ini mohon maaf. Seret aja begitu. Gimana nggak seretnya? Ini kayak gitu pengen ambil bantal ngantuk ya. Terus kayak enak kayak dikelonin enak ya. Terus keluar invoice gak sih? Ketahuan ya baru juga. Iya. Lagi coba-coba ketahuan sama dia. Udah kebiasaan nih gitu. Shanda. Kamu kan berarti dari kecil udah nyanyi ya. Tapi pernah gak sih kamu kayak ngerasa atau ngerasa ragu nih, oh kamu tuh bukan di musik gitu, bukan penyanyi gitu, bukan dalam menyanyi gitu?
Kalau ragu tuh mungkin ragu pas di kompetisi sih Kak. Kalau misalnya pengen jadi penyanyi, aku semenjak aku mulai nyanyi itu, Heeh. aku kayak klise, tapi aku ngerasa kayak oke, aku memang terlahir buat nyanyi deh gitu. Oh udah dari awal udah begitu. Gitu loh Kak, kayak setiap kali aku nginjakin kaki di panggung tuh kayak aku happy banget, Happy, ngerasa iya. tau gak sih ada perasaan yang cuman bisa didapat pas itu doang Iya gitu. iya iya. Nah tapi kalau misalnya ragu, aku ragu di kompetisi. Kenapa? Karena aku ngerasa suara aku tuh bukan kompetisi material gitu. Jadi aku ngerasa suaraku tuh bukan yang tekniknya belting sana sini yang Belting powernya tuh kalau gede. dodoran Oh itu bukan belting bukan. dong, Emang beda. gimana sih kalau nyanyi apa yang apa tadi apa kompetisi? Belting. Kalau maksudnya kompetisi material gitu ya. Kompetisi material tuh gimana? Kan biasanya kan suaranya pada menggelegar banget, kayak powernya gede, terus Oh. high note-nya luar biasa, nyanyinya sampai keriting-keriting gitu. Oh iya. Gitu. Iya kan Kak biasanya. Nah aku kan nyanyinya nggak gitu. Aku nyanyi bener-bener kayak santai, lurus-lurus Tapi aja ada gitu. gitu. Ah enggak? Gitu tadi ada kok. Oh ya? Iya di sini ada. Vibra itu bukan Itu beda. Kalau Oh, vibra mah ada. oh gitu. yang apa gitu-gitu Ya, banget. pokoknya sampai ngeden-ngeden gitu deh. Oh, sambil mikir. Ya. Nah, aku tuh ngerasa suara aku tuh nggak kayak gitu, gitu loh. Dan aku sempet nganggap suaraku tuh salah satu yang paling lemah pokoknya di ajang itu. Kenapa? Iya, karena memang power aku tipis nih Kak. Power aku tipis, karakter vokal aku aneh. Menurut aku karakter vokal aku tuh nggak normal pada umumnya gitu. Punya karakteristik sendiri kali ya. Iya, mungkin unik lah ya. Unik. Let's say unik lah ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dipertandingkan gitu kayaknya nggak cocok menurut aku gitu. Jadi aku sempet ragu. Cuman aku akhirnya sadar orang aja bisa support aku, kenapa aku nggak bisa percaya sama diri aku sendiri gitu. Sempet kan. ragu kayak aduh gue ikutan ini nggak ya gitu. Iya, sempet ragu kayak yang udah 10 besar gitu-gitu. Ya Aku Allah tuh raguin 10 besar. enggak Kak, masa dari 100 besar aku udah ragu ya. Karena waktu 100 besar tuh beneran yang orang-orang Kakak tau gak sih di ruang tunggu itu kan pada latihan tuh Oh, iya, semuanya. iya. Gila jiper lah Kak gitu. Kayak suaranya pada bagus-bagus banget gitu kan. Bagus-bagus Jiper juga banget. Iya sempet lah jiper gitu. Cuman pas udah lanjut terus kok aku beruntung banget gitu loh. Tapi mental aku tuh udah siap banget kayak dari awal. Ya udahlah kalau lolos alhamdulillah, enggak juga ya nggak apa-apa, sadar diri aja suara aku kayak gini gitu. Pokoknya udah pas di 10 besar yang tadi aku bilang tuh aku udah kayak aku pengen keluar aja kayak gitu. Kan udah makin kayak panas juga kali, misalnya kayak udah makin deket makin kayak deg-degan Dan yang gitu lain ya. emang suaranya bagus banget gitu loh. Jadi aku ngerasa juga aku banyak kurangnya. Tapi kamu pernah gak sih membayangkan nih kalau kamu gak di dunia musik kamu bakal jadi apa? Kayaknya kalau nggak di musik aku akan jadi guru deh. Serius? Pengen Iya jadi guru? Kak, aku kuliahnya keguruan. Oh iya? Iya, aku gini-gini SPD. Oh gitu? Pinter-pinter loh. Enggak Jadi juga guru sih apa Kak loh? sebenarnya. Guru musik. Karena waktu itu tuh sebenarnya waktu aku masih sekolah, mama aku tuh selalu bilang anak cewek tuh enak tahu jadi guru gitu. Kalau misalnya kerja gitu, kerjanya enak, ngajar, ketemu murid gitu kan. Terus kalau misalnya libur semesteran dapat libur juga kayak gitu-gitu. Oh Jadi iya benar. kayak ya udah jadi guru aja. Kalau di daerah aku tuh aman deh gitu jadi guru gitu kan. Ya udah aku akhirnya waktu itu coba-coba tuh daftar ke kampus-kampus gitu kan. Sebenarnya aku kalau nggak ngambil pendidikan itu aku pengennya ngambil kayak komunikasi kayak gitu-gitu. Cuman entah kenapa jalannya kayaknya aku jadinya ngambil pendidikan itu Kak. Pendidikannya seni musik tapi jadi masih Tetap inline musik kan. Aku juga. masih suka nyanyi. Jadi gitu. emang jiwanya tetap di musik ya? Iya. Mau dibolak-balik cuma jadi guru musik. Kalaupun ya kan? aku jadi guru mungkin aku tetap side jobnya tetap nyanyi gitu. Iya, dia tetap ke penyanyi dan musik Iya, ya, nggak tetap bisa musik. kemana-mana lagi Kayak enggak kayak deh ini Kak. ya. Iya kayak di sini deh. Nah kita ngomong-ngomongin pencarian bakat tadi nih, ajang pencarian bakat. Itu kan berkompetisi satu sama lainnya. Kamu bilang tadi berat banget nih, pada bagus-bagus semua gitu. Dulu siapa sih rival terberat menurut kamu? Dan seberapa challengingnya? Pasti kan ada kayak wah ini paling berat nih buat gue nih. Walaupun semuanya berat ya, tapi kan pasti ada semakin mengkerucut. Kak, Makin dikit. semuanya Kak Berat semuanya semua. berat Kak. Apalagi di Wah angkatan untung aku. gue gak ikut. Apalagi di angkatan aku tuh ada salah satu angkatan yang memang karakternya tuh pada kuat semua dan pada beda-beda semua gitu loh. Jadi aku kayak yang tadi aku bilang aku jiper all the time, kayak dengar suara mereka tuh selalu kayak gila keren banget. Nggak ada yang spesifik Kak, Nggak ada yang semuanya tuh susah, semuanya tuh berat menurut Semuanya aku. buat kamu kayak wah ini sayangan gue semua berat-berat Iya, ya gitu ya. Kebayang sih bagus-bagus banget, makanya aku tuh gak ikutan. Mau ikutan tapi kayak enggak gitu. Takutnya orang pada jiper dengan suara aku.
karena katanya ini orang gila pede banget. Aku suka banget ya nih kan? kayak gini, self love Ya sekali kan? ya kan. Katanya nih orang kok pede banget, kok bisa-bisanya. Dia apa yang cari-cari nanti, kok bisa pedenya gara-gara apa? Padahal mah nggak ada. Apa kelebihannya? Nggak ada gitu kan? Ada kayak gini ya kan? Ada kan? Lip sync bisa kayak tadi aku bisa. Kelebihan aku itu. Bisa. Waktu kamu di kompetisi itu ada kamu, Marion Jola, Brisia Jodi, dan banyak lagi. Kalau dulu tuh prediksi kamu yang masuk 3 besar siapa deh? 3 besar itu menurut aku Abdul, terus Marion Jola, sama Maria Simorangkir. Ternyata yang benar Abdul sama Maria Simorangkir. Masih ada yang benar ya? Masih ada yang benar. Masih ada yang benar. Untung berarti nilainya bagus ya pas kemarin lulusan kompetisi itu ya. Gak dinilai sih. Oh, gak dinilai ya. Selesai kompetisi nih, akhirnya Gaya masuk ke dapur rekaman yang sesungguhnya. Iya, benar Kak. First impression atau perasaannya gimana sih kamu pas akhirnya wah gila gue berekaman, gue punya single gitu. Excited Kak, terus terharu sih. Akhirnya aku nyampe di sini gitu, karena aku tuh sering banget dulu mimpi aku tuh diremehin sama orang. Gimana gitu. tuh diremehin kayak nggak mungkin Kalau gitu. misalnya kita nanya anak-anak kecil gitu ya, kalau misalnya cita-citanya mau jadi apa gitu, kebanyakan akan jawab pengen jadi dokter gitu, pengen jadi guru gitu kan. Aku pengen jadi artis Kak. Oh gitu, dari kecil? Dari kecil aku pengen jadi artis. Nggak peduli artisnya apa ya, entah aku jadi ini aktor gitu atau aku jadi penyanyi, aku nggak tahu, tapi aku tuh pengen banget jadi artis. Dari kecil? Dari kecil aku ngelihat, kayak aku suka nonton TV kan, terus ngeliat artis-artis tuh kayak seru banget ya gitu. Apalagi kalau dulu ngelihat si ajang pencarian bakat yang aku ikutin itu dari waktu kecil, aku nonton, aku ngikutin, terus kayak misalnya aku ke kamar nih, aku di depan kaca nyanyi sendiri, terus kayak serius? Terima kasih Mbak Titi, terima kasih Mas Anang, kayak gitu. Aku dari kecil, dari kecil gitu. Terus sampai aku gede, aku pernah ditanya sama papanya temen aku gitu, Gaya kuliah musik gitu. Iya Om, kuliah musik. Wah, mau jadi artis, jadi artis aja semua gitu. Karena teman-teman aku juga pada kuliah musik beberapa gitu, satu circlean aku. Terus kayak dalam hati aku, oke, lihat aja ya. Aku kayak oke, bisa aku cuma kayak gitu jadi gitu. membuktikan ya kalau mimpi kamu tuh tercapai Iya, akhirnya. enggak. Jadi mimpi aku tuh masuk akal gitu loh. Jadi pas aku masuk ke dapur rekaman gitu, akhirnya aku resmi join di industri ini, aku bener-bener kayak terharu banget tuh kan, nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Selama aku berusaha, mungkin aja. Iya. Jadi pasti seneng banget ya kamu udah rekaman, punya single sendiri ya. Kayak gila, aku akhirnya gitu nggak? Akhirnya mimpi aku oh my god gitu iya. kan. Nggak semua orang bisa kan Kak gitu. Bener. Nah, terus kalau kamu mengartikan saingan tuh di industri musik tuh gimana sih? Kan penyanyi cewek tuh banyak banget ya. Banyak banget. Parah gitu. Jadi gimana tuh kamu mengartikan saingan di industri musik ini? Kalau aku sih nggak pernah nganggep musisi-musisi lain itu saingan ya Kak, karena justru aku belajar banyak dari musisi-musisi lain gitu. Aku nggak ngerti juga kalau ada orang-orang yang menganggap ada persaingan, mungkin kayak di aku tuh jatuhnya sama-sama berkarya aja sih Kak, gitu. Terserah, maksudnya rezeki udah ada yang ngatur, ya kan. Masing-masing penyanyi punya karakteristiknya masing-masing, punya jenis musiknya masing-masing. Jadi ya udah kayak dijalanin aja semuanya. Aku nggak pernah anggap, ini saingan aku banget, enggak. Apalagi kayak aku bilang, suara aku kayak gini gitu loh. Mau disaing-saingin juga sama siapa, orang nggak ada yang sama gitu loh. Setiap penyanyi punya ininya masing-masing lah, karakternya. Semuanya berkarya terus aja ya. Terus menunjukkan karya-karya indah untuk didengarkan seperti orang-orang seperti aku gitu. Lagu kamu yang jiwa yang bersih itu aku sering denger juga nih di beberapa platform. Terima kasih. Pas gini, lagu ini gitu. Karena kamu hamil gini gitu kan, tetap hamil gini gitu. Terima kasih. Nah, proses itu kenapa sih kamu bisa memilih lagu itu untuk kamu nyanyiin? Apa cerita di balik lagu itu? Panjang banget sebenarnya ceritanya Kak. Nih gini, sebelum lagu Jiwa yang Bersedih ini, aku kan sering nulis lagu. Oh, nulis juga? Aku nulis Kak, aku sering nulis. Sudah beberapa aku rilis. Cuman aku tuh ngerasa kok gak ada yang berhasil ya gitu. Jadi aku punya lagu judulnya Berjalan Meninggalkanmu, dan aku udah bilang sama tim aku bilang ini adalah lagu terakhir yang aku tulis. Kalau sampai ini gak berhasil, aku stop nulis. Oh iya? Iya, aku bilang kayak gitu. Rilis lah, akhirnya lagunya tidak berhasil. Terus akhirnya ya udah aku menyerah, aku berhenti nulis. Aku bilang aku gak mau nulis lagu lagi. Karena aku ngubungin semua musisi yang aku kenal, kayak aku minta lagu gitu.
Kak ada lagu nggak yang cocok buat aku gitu-gitu. Terus udah minta. Sampai akhirnya udah dapet tuh satu lagu. Cuman pas lagi proses mau ngegarap lagu itu, aku tiba-tiba kayak kesambet gitu loh Kak, kayak kok aku jahat banget sama diri aku sendiri. Karena selama proses itu tuh aku selalu nyalain diri aku sendiri. Ya pantasan aja aku gagal karena aku emang gak bakat gitu. Emang dasar aku gak bakat. Pokoknya jahat deh aku sama diri aku sendiri kayak gitu. Sampai akhirnya aku take time gitu buat nafas dulu deh. Terus aku sedih kan waktu itu. Nggak boleh aku jahat sama diri aku sendiri, sementara aku cuman punya diri aku sendiri gitu loh. Aku kalau misalnya punya masalah aku jarang banget cerita sama orang soalnya gitu. Ya udah aku duduk diam, aku nulis lagu. Aku nulis lagu Jiwa yang Bersedih. Jiwa yang Bersedih. Jadi lagu ini tuh bener-bener isi hati aku, ungkapan buat ngehibur diri aku sendiri. Gitu. Jadi itu dari aku untuk aku. Ya Allah. Aku bener-bener self dialogue. Aku benar-benar berusaha ngehibur diri aku banget, kayak ya udah selama ini kau hebat hanya kau tak didengar gitu. Selama ini tuh aku udah usaha, selama ini tuh aku nggak diem-diem aja, nggak males-malesan, aku udah usaha tapi aku nggak didengar aja gitu. Nah akhirnya aku bilang sama label aku punya lagu, aku mau rilis lagu ini. Terserah mau ada yang dengerin, mau nggak ada yang dengerin. Kalau nggak ada yang dengerin lagu ini, biar aku aja yang dengerin lagu ini. Karena lagu ini ngasih kekuatan buat aku gitu. Meskipun waktu itu awalnya label aku masih pro kontra, kayaknya ini bukan kamu banget deh, kamu biasanya kayak K-pop gitu kan gitu. So aku bilang kayak aku mau coba aja, aku mau coba yang ini karena ini adalah lagu aku setelah aku berdamai sama diri aku sendiri gitu. Akhirnya dirilis dan alhamdulillah malah banyak yang Iya, alhamdulillah gitu. Ya. Berarti suka ada pepatah atau quotes yang suka bilang ketika kita mau nyerah malah itu adalah jalannya. Bener, lebih tepatnya kalau menurut aku setelah kita berdamai. Setelah kita bisa menerima keadaannya, setelah kita bisa kayak ya udah legowo gitu, justru di situ keajaibannya mulai bekerja. Iya ya. Gitu. Nah ini kan sekarang lagu kamu tuh didengar sama semua orang. Itu kan pasti kamu happy banget. Udah another level of happiness gitu. Ya kan. Apalagi kamu yang nulis juga pasti kayak gila ini ini gue nyanyi gitu kan. Tapi kamu pernah gak sih merasakan karya orang terus kamu juga ngerasain apa yang orang itu rasain gitu? Kalau di lagu yang ditulis orang ya, ngerasain sih Kak sebenarnya. Cuman ya nggak sejujur kalau aku nulis sendiri aja gitu. Karena orang kayak dengerin lagu gue banget dengerin lagu gue banget gitu kan, kayak gitu kan. Ini mah lagu gue lagi galau banget, lagu gue banget kan. Ada gitu, pasti kan. Ada kayak ini tuh aku banget, kalian harus dengerin tuh ada ya gitu kan? Cuma kalau misalnya nulis sendiri tuh jauh lebih jujur gitu loh Kak. Apalagi bahasa yang aku pakai kan ya bahasa aku gitu. Iya. Nah sekarang lagu kamu akan dipakai untuk orang-orang yang kayak dengerin lagu gue banget ini gitu kan. Seneng banget kalau denger kayak denger di radio gitu kan. Kayak lagu aku gitu. Seneng banget Kak. Apalagi tuh perjalanannya panjang banget untuk dapetin satu lagu yang akhirnya dinotis orang tuh. Aku tuh udah rilis belasan lagu Kak sebelum itu, dan gak ada yang works kayak yang dengerin ya paling cuman anak-anak fanbase aku kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya ada yang bisa dinotis orang banyak tuh kayak terharu banget. Happy aku banget. sampai sudah berderai-derai air mata aku kayak seterharu itu Kak. Bisa bayangin gak sih? Iyalah. Aku tuh sempet udah nggak dianggap penyanyi sama orang soalnya. Meskipun aku ikut ajang pencarian bakat, habis itu in the meantime itu aku kayak 4 tahun itu nggak ada lagu yang mereka notice, dan aku udah lebih sering bikin konten. Aku sering konten-konten gitu kan Kak. Orang-orang tuh taunya Indrawari itu content creator ya gitu. YouTuber ya, TikTokers ya kayak gitu-gitu. Nggak ada yang pernah nganggep aku penyanyi. Ya, karena orang nggak tahu lagu aku apa. Bahkan orang udah lupa aku anak ajang pencarian bakat gitu. Apa perasaan kamu ketika kamu ngerasa tuh orang juga nggak tahu gue tuh penyanyi gitu, sedangkan kamu itu impian kamu kan sebenarnya kan. Dari yang awalnya aku kayak sebel kayak aku tuh penyanyi tahu gitu. Sampai akhirnya aku kayak ya udah yang content creator ya. Iya betul, terima kasih tonton terus ya konten-konten aku. Sampai aku ya udahlah terima aja Kak gitu. Sampai yang aku pernah hosting gitu, punya program gitu di TV. Ya udah apa emang jalan aku jadi host ya gitu. Ya udah deh kalau misalnya ini jalannya jalanin aja deh gitu. Tapi aku nggak berhenti nyanyi juga. Oh gitu ya. Aku tetap rilis lagu gitu kan. Ternyata ini adalah gebrakan yang didengar oleh seluruh rakyat. Alhamdulillah. Ini kalau ceritainnya tuh kayak berat banget, masih kerasa tau Kak kayak akhirnya ngelaluinya gitu tuh ya. Berat banget. Ya orang mungkin mikirnya kayak gampang. Kan kita tidak tahu ya apa yang kamu lalui. Seberat apa, sesusah apa gitu. Tapi kamu pernah
ada single terbaru kamu juga yang hits tuh katanya, judulnya Teramini. Baru sih, baru rilis. Baru rilis. Baru rilis. Rilis. Itu juga hits. Bismillah ya, karena baru banget dirilis Kak. Baru gitu. bulan Maret kemarin kan aku baru rilis album. Sekarang tuh. bulan apa? Ini awal April ini. Iya. Ini baru banget kan. Jadi kayak belum sebulan gitu loh. Jadi aku nggak tahu lagunya hits apa enggak. Ya kita doakan. Jadi doain aja. Ya. Cuman beberapa aku udah lihat sih ada orang-orang yang sering seliweran pakai lagunya buat konten-konten gitu. Apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan dari lagu Teramini ini? Di lagu Teramini ini aku tuh pengen ngajakin semua yang ngedengar untuk lebih menerima keadaan aja sih Kak. Lebih liriknya tuh kayak relakanlah yang bukan untukmu, bukanlah untukmu. Coba tolong nyanyiin dong. Nyanyiin lagi. Ini tapi ini juga ada. Jadi ini tuh lagunya juga proses sih sebenarnya. Aku ciptain di bulan yang sama Jiwa yang Bersedih. Kebayang kan? Mana ini yang Teramini ini? Kebayang gak sih waktu itu aku stres apa sampai lagu-lagunya kayak gini kan, ngehibur diri sendiri. Oh, jadi nulisnya bareng dalam waktu yang bersamaan. Di bulan yang sama Kak. Jadi tuh liriknya ada yang gini. Jatuh bangun dan berdarah-darah, terbawa arus tak tentu arah. Tuhan, benarkah kau mendengarku? Kemana pergi doa-doaku? Itu liriknya. Sedih loh Iya kan? benar-benar. Nah, tapi bukan itu intinya. Jangan dipotong sampai situ ya. Intinya tuh refnya tuh justru kayak aku bilang, relakanlah yang bukan untukmu, bukanlah untukmu gitu. Terus mungkin belum saatnya, bahkan selepas badai terbitlah pelangi. Akan tiba masanya, segala yang kau ingini akan teramini gitu. Padahal itu nulis lagunya kan sama yang tadi Jiwa yang Bersedih kan berbarengan. Ternyata beneran terjadi ya. Iya. Teramini akhirnya. Iya, teramini. Ya kan? Aku juga merinding kalau ceritain ini kayak. Iya loh. Sekarang jadinya bukan Tuhan, benarkah kau mendengarku, terus kayak Tuhan kamu baik banget Tuhan ya Allah. Sekarang jadinya ya Allah baik banget gitu. Iya loh, bisa gitu ya. Dalam bulan yang sama kamu nulis 2 lagu itu, yang satu hits, yang satu gitu kamu luncurkan apa sih biasanya kalau itu rilis ya. Luncurkan dong. Gimana loh? Zaman kapan sih luncurkan, ngomong lagu diluncurkan? Ya Allah, ketahuan banget nontonannya apa dulu. Di album ya. Fact-nya ada 6 lagu tentang kehidupan dan 4 tentang cinta. Kenapa kehidupan lebih besar porsinya dibanding cinta? Karena perjalanan cinta aku tidak menarik. Susah banget menemukan orang yang tepat gitu. Masa? Jadi ya tapi udah. punya apa? Pacar. Doain aja ya pokoknya. Kalau ada yang mau dikenalin ke aku boleh. Doain aja. Coba nih, ada foto. Gimana kamu melihat kamu dulu dan apa yang pengen kamu sampaikan ke dia? Yang pengen aku sampaikan ke diri aku yang dulu adalah jangan pernah berhenti gitu. Mungkin lagu berikutnya ada kali jangan pernah berhenti kali ya. Iya boleh ya. Ya. Nanti aku tulis. Nanti ada ya. Aku dengerin lagunya. Tapi itu kalau kakak nanti sempet, kalau kakak lagi butuh lagu-lagu yang menghibur diri sendiri, di album aku tuh banyak banget lagu-lagu yang kayak Jiwa yang Bersedih Kak. Jadi ada yang judulnya Terima Kasih Sudah Bertahan gitu. Ada yang judulnya Berdamai kayak gitu-gitu. Jadi terima kasih sudah bertahan tuh adalah salah satu kata yang pengen aku sampaikan ke diri aku yang dulu. Itu terima kasih sudah bertahan. Hebat loh tapi ya. Aku masih stuck tadi di lagu yang tadi dia bikin 1 bulan 2 itu. Tetap aku emang kalau itu suka stuck terus pikirannya terus gitu, mikirin terus gitu ya kan. Suka banyak pikiran ya kayaknya. Suka kayak kok bisa gitu maksudnya kan amazing gitu. Alhamdulillah. Jalan Allah tuh bener-bener kalau kamu pikirin misalkan kayak gila gue kok bisa gitu kan pasti. Gak bisa kok lagu ini segini gitu. Ya Kak, aku bahkan sampai sekarang sering kayak ini aku yang nulis ya gitu. Iya. Kayak aku kesambet apa ya waktu itu gitu loh sampai lagu aku akhirnya bisa didengar orang gitu. Iya, alhamdulillah. Gue senang deh aku mendengarnya. Support system kamu itu ibu dan adik. Iya. Iya. Bagaimana peran mereka ketika kamu tuh ngejalanin semua kesibukan sebagai penyanyi? Atau dari awal mereka ngebolehin kamu merantau ke sini deh? Mama aku tuh dari aku SMA waktu aku bilang aku pengen ngerantau tuh sebenarnya rada takut gitu. Karena kan aku anak cewek gitu loh. Terus aku pengen ngerantaunya ke Jogja, which is di Jogja tuh aku ada keluarga tapi kayak keluarganya masih keluarga jauh gitu loh Kak. Terus juga
sendiri kan jadinya. Mama tuh sempet takut, cuman aku ngeyakinin mama aja karena mimpi aku tuh besar banget gitu loh. Dan untuk mencapai mimpi aku kayaknya aku harus apa ya, kayak melihat dunia lebih luas lagi. Aku harus beranjak gitu loh, harus belajar banyak tentang kehidupan. Jadi ya udah, support terbesar dari mama aku itu yang pertama adalah mama tuh percaya sama aku. Mama aku tuh sangat nggak ribet orangnya. Mama aku tuh nggak pernah yang kayak aku diteleponin, aku dichatin di mana apa segala macam tuh. Mama aku tuh nggak pernah. Mama aku tuh percaya sama aku. Nah karena mama aku percaya sama aku kan aku jadinya menjaga gitu kan Kak. Itu terus juga selain doa kayak gitu-gitu, meskipun aku tuh sama keluarga bukan yang tipe aku cerita masalah aku. Enggak juga. Enggak, aku tuh bukan keluarga yang lovey-dovey kayak yang bisa bilang I love you secara gamblang tuh enggak, bukan keluarga yang kayak gitu. Tapi dan jauh ya, dan mamaku kan di Kalimantan. Jadi aku LDR nih sama mama gitu loh. Jadi support terbesarnya ya itulah, kalau misalnya mama tuh aku ada apa-apa pasti mama selalu doain gitu loh. Percaya sih itu yang paling utama. Kalau ada kesulitan masih suka ngomong sama mama nggak? Kayak enggak. Jadi memendam sendiri aja. Iya. Ya udah gitu loh. Jadi nggak pernah cerita mau aku ini gimana gitu. Even ke teman-teman aku pun enggak gitu. Aku nggak suka ceritain kesusahan aku. Aku pengennya orang ngeliat aku happy aja. Jadi mendam sendiri aja gitu. Iya. Ya Allah kok bisa ya gitu. Makanya nulis lagu Kak. Alah hancur kan. Gila gue sedih banget. Bisa Kak loh. Bisa. Tapi bersyukur loh punya ibu yang gak ribet tadi. Cuma ngasih kepercayaan. Karena aku sebagai ibu kayaknya susah ngasih kayak gitu. Maksudnya Kak. Kayak itu tuh sesuatu yang susah dilakukan sama seorang ibu gitu, ngerti gak sih? Pinter, hebat loh. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya mama aku itu. Penyesalan terbesar kamu ke ibu kamu apa? Penyesalan aku tuh aku jauh sih Kak. Aku nggak setiap saat bisa ngabisin momen sama mama aku gitu. Even kayak kemarin aku wisuda aja, aku kayak pagi wisuda nih, aku baru nyampe malam banget sebelum hari H. Habis wisuda aku udah harus ke bandara lagi karena malamnya aku manggung di Jakarta. Jadi cuman sehari doang, nggak nginep gitu? Aku kan di Jogja tuh wisudanya. Jadi aku malam ke Jogja, pagi wisuda, sorenya aku udah balik ke Jakarta lagi. Ya Allah. Tapi sering pulang nggak? Jarang. Aku pulang itu cuman lebaran setahun sekali. Tapi hebat ya, dia tuh kuat loh. Ya alhamdulillah Kak. Lama-lama terbiasa sih karena udah ngerantau lumayan lama kan aku. Iya ya. Tapi apa jadinya dunia Gea tanpa ibu? Kehilangan tujuan lah pasti gitu loh. Semua yang aku lakuin ini yang pasti aku pengen ngebahagiain mamaku gitu. Aku percaya rezeki aku itu rezeki mama aku gitu. Berkah aku itu dari doa mama aku. Jadi kalau nggak ada mama ya semua orang sih aku rasa bukan cuma aku aja pasti kehilangan arah gitu. Iya benar. Tadi kamu kan support system kamu tuh adalah adik dan mama. Kalau adik kamu satu, adik aku tuh cowok masih SMA. Jadi umurnya jauh banget. Oh, tapi sama ibu kamu? Sama mama di Kalimantan. Tapi gimana sih kamu kan kadang kalau punya adik nih, kamu kan jauh juga gitu. Gimana sih kamu sebagai kakak tuh galak nggak ke adik kamu? Atau protektif nggak kayak? Atau adik kamu suka kayak ngelapor nggak? Ini mama nih gini nih gitu. Kalau aku merasa sebagai anak pertama aku harus galak kayak gitu. Jadi galak. Ya, tapi bukan galak yang marah-marah ya. Nggak, emang kayak gitu, kakak harus kayak gitu. Ya kan kayak kalau misalnya tegas lah ya ke adik aku. Tegas, ya. Tapi enggak juga yang enggak ada apa-apa atau marah kan enggak kan. Itu gila kan Kak gitu. Cuma kalau misalnya ketemu ya ngobrol aja gitu sih. Galaknya gimana? Tegasnya gimana? Ya tegasnya kayak tegas apa ya, nggak gitu. Oh misalnya ada aku suka main game gitu ya main game tapi belajar ya gitu, belajar juga kayak gitu aja standar sih Kak. Kamu marahin sama nyanyi sambil nyanyi marahinnya? Enggak dong, kamu jangan main game terus-terusan. Ini bisa jadi satu album loh nih kita di satu episode ini kan? Itu tujuannya. Itu benar, nanti dijahit sama dia suara kita sama suara kamu, dirilis Kak jadi album loh ini. Jadi album loh. Aduh. Gini, kamu mengajarkan adik kamu bertanggung jawab tuh gimana? Gimana ya Kak, aku tuh nggak pernah juga yang deep talk heart to heart sama adik aku tuh nggak pernah. Gap umurnya terlalu jauh doang gitu kan. Iya, datang juga kayak misalnya ya udah kita makan bareng doang, kayak main bareng, nggak yang sampai ngobrol-ngobrol kayak gitu. Cuman aku cuman minta satu, kayak belajar yang benar gitu loh. Kalau misalnya mau jadi apa, entah cita-citanya apa, aku akan bantu sebisa aku gitu loh. Yang pasti jangan aneh-aneh gitu. Yang baik-baik aja. Mungkin karena jauh juga jadi mungkin gak bisa seintens itu ya, ya makanya kan? Tapi dalam hidupnya Gea nih, apa sih titik terendah dalam hidup kamu? Titik terendah aku karena hidup aku tuh isinya cuman kerja doang Kak
gitu. Jadi kalau karir aku lagi nggak baik-baik aja itu titik terendah aku. Nah salah satunya itu waktu aku rilis Jiwa yang Bersedih ini, itu titik terendah aku banget karena aku ngerasa karir aku stuck, nggak kemana-mana, even cenderung turun gitu loh. Terus kalau nggak melakukan ini aku rasanya sedih gitu kan. Jadi itu sih salah satunya titik terendah aku ketika karir aku nggak baik-baik aja. Karena hidup kamu adalah karir. Iya, aku dari kecil emang suka kerja sih. Dari SMA kan aku sekolah juga udah sambil kerja gitu. Oh, oke. Nah, kamu kan ini udah merantau tuh udah berapa lama berarti? Dari 2015, Kak. Hah? Udah hampir 10 tahun. Lama banget. Pernah gak sih kamu ngerasa ibu kota ini kejam, gue nyerah aja deh gitu? 10 tahun lama loh. 10 tahun lama. Itu umur berapa berarti 10 tahun? Apanya? Dulu pas ngerantau berarti umur 17. Astagfirullah, aku mau nangis. 17. Gak bisa gitu. 17 itu udah yang kayak kejauh-kejauh ngurus kuliah sendiri, daftar-daftar apa segala macam gitu. Cari kos-kosan sendiri. Untungnya ada teman aku sih yang nemenin. Oh my god, 17 tahun merantau. Hebat loh ibu kamu. Iya kan? Percaya kan? Percaya. Gitu. Pernah gak tuh ngerasa kayak gila ibu kejam banget, udah deh gue nyerah aja deh gitu? Enggak sih, Kak. Enggak pernah. Menurut aku nggak punya pilihan untuk nyerah. Nggak punya pilihan lah, Kak. Maksudnya gimana ya? Udah ada di titik ini, aku akan terus berusaha. Aku nggak boleh nyerah gitu. Makanya kayak tadi aku bilang, ketika aku ngerasa aku jadi penyanyi ini nggak works, aku akan cari jalan lain itu. Udah aku hosting, aku ngapain, bikin konten yang kayak gitu-gitu. Tapi pernah merasa dunia ini kejam? Ibu kota ini kejam? Sering. Oh sering. Gue kayak wah dia hebat banget, nggak pernah. Gue aja sering. Tapi karena aku anaknya anak rumahan juga yang kayak gitu-gitu, jadi nggak yang terlalu berasa sekejam itulah, Kak, gitu. Karena aku ya udah keluar kerja terus pulang ke rumah paling ngumpul sama teman-teman gitu. Nah, teman-teman tuh apa kamu merantau ada nggak di sini? Apa kamu membuat teman-teman baru gitu? Teman-teman baru lah, baru banget. Jadi kesini nggak ada teman? Nggak ada siapa-siapa. Nol. Waktu aku keluar dari kompetisi aja pindah ke Jakarta, akhirnya aku dibantu sama teman-teman yang awalnya teman-teman fanbase aku gitu. Akhirnya bantu aku, ada yang pernah jadi asisten aku, ada yang pernah jadi personal manager aku kayak gitu. Terus akhirnya ya udah berteman. Sekarang ada tim gitu. Oh gitu. Nih kalau dalam pertemanan, hal-hal apa aja yang penting buat kamu ngerasa percaya nih sama teman-teman kamu, sebagai teman gitu, ke teman-teman kamu? Apa ya? Menurut aku tuh kalau kita berteman kita harus apa adanya aja sih, Kak, gitu kan. Kayak nggak usah dari tutup-tutupin, nggak usah sugar coating lah di depan kayak manis banget, nanti di belakang kita diobrolin kayak gitu-gitu kan. Kalau percaya, aku punya trust issue sama semua orang, jadi kadang-kadang aku kayak masih memfilter lah apa yang bisa aku ceritakan, apa yang sebaiknya aku pendam sendiri, kayak gitu-gitu. Cuman ya selama niat aku baik pengen berteman sama orang, aku cuman bisa kayak bismillah aja deh, sisanya mau dia baik atau jahat juga, mau dia baik juga atau jahat ke aku terserah gitu, yang penting niat akunya udah baik. Tapi kamu tipe orang yang ada orang nih yang kalau berteman tuh screening, gue yang ini kayaknya nggak bisa deh, atau kamu berteman sama semuanya aja tapi kamu pilih-pilih lagi siapa yang paling dekat sama kamu sama yang cuma berteman aja gitu? Aku berteman sama siapa aja, Kak, sama siapa aja, cuman ya tergantung ya. Kalau misalnya cocok banget kita akan sering hangout. Kalau misalnya yang ketemunya selewat-selewat doang ya udah selewat-selewat doang kayak gitu. Cuman aku maintain hubungan baik sama siapapun sih. Aku nggak mau cari musuh, nggak mau, takut banget gitu. Tapi berarti sahabat kamu di Jakarta siapa aja? Sahabat aku tuh deket banget sama Arafa, sama Fatin. Nggak tahu ya aku dianggap sahabat juga. Tapi mereka yang aku sering banget cerita gitu itu. Terus aku punya sahabat juga, teman kuliah aku, ada namanya Dea gitu, Cynthia. Tuh aku masih maintain hubungan juga sama mereka meskipun nggak yang ketemu terus gitu ya. Ya itu sih, Kak, paling. Tapi aku sebenarnya siapapun aku anggap sahabat sih, Kak. Bener deh, aku kayak kalau udah temenan tuh aku kayak sayang gitu loh sama temen aku. Iya. Kebanyak banget teman-teman ternyata loh. Tapi hebat loh. Dari awal, maksudnya kan 10 tahun yang lalu dia sendirian banget nih. Terus dia bisa punya sahabat, teman, dan semuanya. Terus kamu nyaman di sini 10 tahun gitu. Aku masih stuck di 17 tahun merantau tadi tuh, masih stucknya 17 tahun merantau tuh gimana? Lagi nggak ada siapa-siapa gitu. Beneran nggak ada siapa-siapa, cuman temen doang. Ya Allah, hebat, keren. Nah, buat kamu dewasa itu pilihan atau keharusan? Dewasa itu keharusan. Karena kita kan nggak bisa kita nggak
bisa milih menurut aku. Umur kita kan terus bertambah, tanggung jawab kita tuh terus bertambah. Jadi kita tuh harus jadi dewasa tuh harus gitu loh Kak. Kamu ada gak sih, kan kamu 17 tahun tuh kan kamu merantau gitu ya. Mungkin di umur kamu tuh kamu belum dewasa gitu. Tapi karena keadaan kamu merantau, kamu kayak memiliki keadaan yang terpaksa kamu harus lebih dewasa daripada umur kamu. Iya dong pastilah. Iya. Pastilah Kak, kalau misalnya aku sendirian ngerantau itu kan akhirnya semua tanggung jawab kan di aku. Iya. Yang kecil-kecil aja Kak, kayak misalnya tanggung jawab ngurusin laundryan, cucian, kayak gitu, bersih-bersih, ngurusin kuliah gitu-gitu. Ya jadinya aku mau nggak mau dipaksa dewasa sama keadaan gitu. Iya kan, pasti lebih dewasa daripada orang-orang seumur kamu, Iya, teman-teman biasanya seumur kan kamu 17 gitu. tahun masih diurusin gitu. Iya. Bahkan banyak teman-teman aku yang daftar kuliahnya masih didaftarin sama orang tuanya. Aku udah harus sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya aku Berarti kamu kan memilih kuliah itu. juga merantau juga kan itu kan? Merantau dong Kak, di Berarti Jogja aku. umur 17 itu. 17 tuh di Jogja. 17 tuh aku ke Jogja sampai aku 3,5 tahun tuh di Jogja. 2018 itu aku pindah ke Jakarta setelah kompetisi Oh. gitu. Jadi kuliahnya banyak kan online. Berarti kuliah juga kan kesadaran sendiri. Kalau kita kan yang kuliah ada orang tua suka kayak, ayo belajar, ayo masuk kuliah, nanti telat lo kuliahnya lo, ini lo gitu kan. Berarti kan kalau kamu kan kesadaran sendiri, gue harus kuliah, gue harus belajar, gue Bener. harus ini itu. Apalagi aku kuliah sambil nyanyi. Jadi ini seru banget Kak, waktu di Jogja itu karena aku sering kayak reguleran gitu. Aku tuh sering banget, misalnya aku kuliah pagi nih Kak, jam 8 aku kuliah, terus nanti jam 12 tuh kan aku kan kosong tuh. Nah biasanya ada di Jogja tuh di Ambarukmo Plaza, biasanya di depan store-storenya gitu tuh suka ada live music gitu kan. Aku nyanyi dulu tuh Kak, jam 12 sampai jam 1 gitu ya. Nanti jam 1 aku balik ke kampus, kuliah lagi sampai jam 5 gitu. Terus nanti jam 7 aku manggung lagi, nyanyi lagi reguleran. Terus nanti dari satu kafe, nanti jam 10 malam aku pindah kafe lain. Serius? Lagi. Iya. Seru banget ya. Hebat loh. Nyambil karena aku seneng. Jadi seharian full dong, kuliah, Full. kerja. Yes, Ya Allah. setiap minggu. Seru banget. Seru kata aku mah. Aku masih tadi kayak tetap mendengar merantau dan lain-lainnya. Seru banget loh ngobrol-ngobrol sama Gea. Terima kasih Gea Aku udah diajakin ke kesini sini. spill ngobrol-ngobrol. Makasih Thank juga buat you. Bun Besti yang udah dengerin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share semua videonya Bun Entertainment. Thank you Gea. Thank you Bye Kak bye Gia, Besti. Bun Besti, bye bye.